Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Berkat dukungan dari kalian, channel YouTube Bola Bung Binder mengalami kemajuan yang sangat pesat. Karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 251.000. Luar biasa memang dukungan yang kalian berikan dan saya harapkan dukungan kalian akan tetap konsisten. Dan seperti biasanya saya akan selalu memberikan analisa yang logis dan juga fair. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Ole Gunnar Solskjaer. Bukan tentang pemecatan dari Ole Gunnar Solskjaer. Karena ternyata Ole masih merupakan manajer dari Manchester United paling tidak hingga hari ini. Atau hingga saya membuat konten ini. Di luar dugaan, manajemen Manchester United belum memecat Ole. Oleh karena itu saya pikir Ole adalah the lucky one. Orang yang sangat beruntung. Beda tentunya dengan Jose Mourinho yang merupakan the special one atau orang yang spesial. Dan Jurgen Klopp yang merupakan the normal one. Ya, orang yang normal artinya dalam cara melatih. Ya, kita mengatakan dalam cara melatih. Ole kita tahu dalam cara melatihnya lebih sering meraih hasil-hasil yang berbau keberuntungan. Ada comeback beberapa kali yang perlu dilakukan Manchester United. Bukan saja musim ini tapi kita tahu juga musim lalu. Dan apa sih prestasi dari Ole? Ada satu prestasi teman-teman. Coba apa itu? Ya udah, jika kalian memang masih bingung, nah saya jelaskan prestasi Ole itu ada satu, yaitu dia berhasil membawa MU ke final Europa League musim lalu. Jangan ketawa dulu. Ya karena itu satu-satunya final yang MU bisa tampil semenjak dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Artinya itu juga merupakan satu prestasi bagi Ole. Karena dia bisa membawa MU hingga ke final. Tapi sayang tidak bisa menjadi juara kalah lawan Villarreal dalam adu tendangan penalti. Yang menjadi alasan bahwa dari tendangan adu penalti tersebut, ya tentu tim-tim besar lainnya juga pernah kalah. Tapi saya pikir bukan itu poinnya. Poinnya adalah kenapa tidak bisa menang dalam waktu normal ketika MU bermain dengan pemain-pemain terbaik mereka pada pertandingan tersebut. Tapi yang namanya mencari alasan, tentu alasan kalah dari adu penalti itu adalah sesuatu yang logis. Karena memang memenangi adu penalti itu tidak gampang. Memasuki awal musim ini kita tahu MU membeli begitu banyak pemain. Dan bukan pemain-pemain yang setengah matang atau pemain-pemain yang muda yang memang masih secara pengalaman belum begitu bagus. Tapi justru adalah pemain-pemain yang sudah punya pengalaman. Pemain-pemain yang juga sudah punya track record juara sebelumnya seperti Ronaldo, Varane, dan juga kita tahu ada Sancho, sebelumnya ada Van de Beek juga dibeli musim lalu walaupun hingga musim ini dia belum banyak dimanfaatkan perannya oleh Manchester United. Ada Lingard yang kembali dari West Ham, akhirnya MU tidak menjual Lingard ke klub manapun dan berupaya untuk menahan Lingard karena tentu melihat progres Lingard yang begitu baik saat dia membela West Ham musim lalu sebagai pemain pinjaman. Tapi sekarang pada saat Ole kalah lawan Liverpool justru Ole masih dipertahankan. Yang saya ikutin perkembangan beritanya ada juga peran dari Sir Alex Ferguson yang merupakan mantan manajer dari Manchester United yang berhasil mengubah Manchester United menjadi the winning team, menjadi rajanya dari Premier League pada saat itu, pada tempo hari. Sudah sangat lama. Tapi dia perlu turun, perlu kembali, perlu terlibat untuk menyelamatkan Ole. Saya agak bingung, kenapa Sir Alex harus ikut terlibat sejauh itu? Dia adalah mantan manajer. Seharusnya secara logis dia tidak perlu terlibat secara aktif. Kalau secara pasif itu boleh saja memberikan komentar, memberikan saran di luar technical area dari klub. Tapi yang saya baca beritanya dia masuk atau dia turun atau dia datang ke training ground dari Manchester United untuk bertemu Ole dan logisnya tentu juga berbicara dengan pihak manajemen klub untuk bisa meyakinkan bahwa Ole perlu dipertahankan. Jika Ole adalah pemain dan Sir Alex adalah pelatih, tentu itu adalah wajar untuk meminta manajemen tidak menjual Ole. Tapi dengan cara seperti ini, artinya Ole ini bukanlah sosok yang bisa dipercaya di Manchester United sehingga perlu ada figur lain yang masuk untuk menyelamatkan Ole. Nah, bagaimana caranya pemain akan respect kepada Ole Gunnar Solskjaer jika dia perlu diselamatkan oleh mantan pelatih dari Manchester United? Atau lebih baik Sir Alex saja yang menjadi pelatih dari Manchester United kembali. Dan Ole menjadi asistennya. Jadi Sir Alex yang memilih taktik,
Sir Alex juga yang memberikan arahan kepada para pemain, dan dengan demikian Ole bisa belajar dari Sir Alex Ferguson. Kalau Sir Alex itu harus menyelamatkan Ole, juga dasarnya apa? Jika dasarnya adalah mantan pemain, ya itu kan pada saat Ole menjadi pemain. Sekarang kan pelatih. Dan meskipun Ole adalah mantan pemain, bukan berarti dia perlu diselamatkan. Contohnya adalah Chelsea ketika dilatih oleh Frank Lampard. Ketika Chelsea tidak bisa konsisten dan sulit bersaing di papan atas, maka owner dari Chelsea yaitu Roman Abramovich memilih untuk memecat Lampard walaupun dia adalah legenda dari klub, dan menggantikannya dia dengan Thomas Tuchel. Dan lihat apa yang terjadi. Chelsea bisa menjadi juara Liga Champions musim lalu, bisa lolos ke final Piala FA, dan musim ini justru mereka bersaing aktif di papan atas dan mereka menjadi tim yang sulit kemasukan gol. Beda dengan Manchester United. Malah menurut saya lebih baik Peter Schmeichel dan juga Edwin van der Sar juga perlu juga nih untuk menyelamatkan De Gea. Karena De Gea sekarang sejauh ini berapa sih clean sheet-nya? Kalau menurut catatan saya dari 8 pertandingan yang dia bela MU di Premier League, dia baru 1 kali clean sheet. Beda jauh. No, not 8 times. 9 kali dia membela Manchester United di Premier League. MU itu baru 1 kali clean sheet lawan Wolves. Memang di pertandingan yang dia banyak melakukan penyelamatan. Beda jauh dengan Alisson dan Ederson yang sama-sama membela Manchester City dan juga Liverpool dalam 8 pertandingan Premier League dan bisa mencatat 5 kali clean sheet. Sama juga seperti Mendy yang bisa mencatat 5 kali clean sheet dari 8 kali penampilan bersama Chelsea di English Premier League. Justru menurut saya Lucas Fabianski lebih bagus performance-nya daripada De Gea. Sebagai mantan pemain Arsenal yang sekarang bermain di West Ham, sudah total 3 clean sheet yang dicatat oleh Fabianski dari 9 kali penampilannya bersama West Ham. Ya memang, tentu banyak yang akan mengatakan, nih defense MU kan gak bagus. Betul, defense MU memang gak bagus. Tapi kan penjaga gawang juga perlu melakukan penyelamatan yang dibutuhkan. Contoh seperti yang dilakukan De Gea di pertandingan lawan Wolves. Tapi kan sekarang kita lihat, De Gea begitu gampang kebobolan. Jadi saya pikir ada baiknya juga jika Schmeichel nanti ya bisa ketemu De Gea dan juga coba menyelamatkan posisi De Gea sebagai penjaga gawang nomor 1. Nah ini kembali lagi saya jadi pusing saya. Kenapa pemain seperti Lingard, seperti Van de Beek, seperti Bailey jarang diberikan kesempatan untuk tampil? Padahal menurut saya Bailey is not a bad player dan Van de Beek perlu diberikan kepercayaan dan juga kesempatan. Lingard permainannya luar biasa bersama West Ham musim lalu. Kenapa enggak dia lebih banyak diberikan kesempatan bermain? Lawan Villarreal kalau gak ada Lingard tuh Ronaldo gak mencetak gol kan? Nah ini yang menjadi persoalan di MU yaitu dari segi leadership. Ya kan? Siapa leadernya sih untuk MU? Saya pikir bukan Maguire. Saya juga gak yakin Ronaldo karena Bruno adalah sosok yang lebih kuat. Terus bagaimana caranya Bruno bisa menyatukan para pemain ketika pemain seperti Greenwood memilih shooting daripada passing ke Bruno atau juga ke Cristiano Ronaldo, apalagi ke Rashford. Jadi ada banyak hal yang memang perlu dirapikan di Manchester United, tapi itu bukan berarti dengan cara untuk menyelamatkan pelatihnya dengan juga menggunakan mantan manajer. Jadi mencoba juga untuk menenangkan para penggemarnya dengan mantan manajernya yang kita tahu sukses luar biasa, mempersembahkan begitu banyak gelar untuk Manchester United, perlu juga turun gunung untuk menunjukkan kepeduliannya ke mantan klub yang pernah dia latih. Itu wajar saja, but not this way. Conte bersedia, tapi ternyata Ole masih bertahan. Memang sungguh aneh, tapi kita tunggu saja target yang diberikan oleh klub yang saya baca di 3 pertandingan selanjutnya MU. Untuk Ole, pertama adalah away match di Tottenham, kedua adalah away match di Atlanta, dan ketiga adalah home match lawan Manchester City. Dan saya sekarang mulai ingat, ini sekarang posisi Ole seperti Arteta di awal musim. Setelah Arsenal kalah 3 kali berturut-turut di 3 pertandingan awal musim ini tanpa bisa mencetak gol, saya masih ingat saat itu berita yang beredar bahwa manajemen klub Arsenal memberikan target kepada Arteta harus memenangi 3 pertandingan selanjutnya. Tapi kita tahu lawan-lawan Arsenal di 3 pertandingan selanjutnya adalah tim-tim yang tidak begitu kuat. Norwich, Burnley, kemudian Tottenham Hotspur, sehingga memang Arsenal bisa menang 3 pertandingan tersebut. Dan Arsenal menang lagi loh bos. Tuh lihat, lawan Leeds kan di pertandingan Piala Liga. MU aja kalah di round ketiga lawan West Ham. Saya sampai sudah lupa hitungan berapa match nih Arsenal belum terkalahkan. Ya silakan kalian kalau mau
Tulis informasinya di kolom komentar di bawah konten ini, silakan saja. Udah lama Arsenal tidak kalah, ya kalau nanti juga kalah ya wajar. Tapi at least Arteta kan bisa mengubah keadaan. Nah sekarang kita tunggu apakah Ole bisa mengubah keadaan atau tidak. Kalau di atas kertas memang sulit. Sulit memang bukan mustahil. Tapi untuk melakukan sesuatu yang mustahil juga diperlukan mukjizat. So we wait Ole's next matches. Bukan MU lagi nih. Karena menurut saya sekarang yang akan disorot adalah Ole Gunnar Solskjaer. No hate, only football, salam sepak bola.